Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak ibu orang tua saya, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah Qadi Rabbul Jalil dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Pada waktu maghrib ini Allah masih gerakkan hati kita untuk sujud dan rukuk di hadapan Allah, memakmurkan rumah Allah. Padahal pada waktu yang sama boleh jadi banyak saudara-saudara kita yang melewatkan waktu yang mulia ini dengan aktivitas tidak rukuk dan sujud di hadapan Allah. Semoga Allah istiqamahkan dan dawamkan hati kita untuk ubudiyah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga lisan kita terlatih dan terpilih mengulang-ulang dan menyebut-nyebut nama kekasih Allah Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam satu riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti mimbar beliau pertama sekali di Madinah yang terbuat dari pelepah tamar dan digantikan dengan kayu yang lain, maka pelepah tamar itu menangis karena dia tak bisa lagi bersentuhan dengan Rasulullah. Jika seandainya benda mati saja, ternyata itu menangis jika tak bersentuhan lagi dengan Rasulullah. Alangkah naibnya sebenarnya kita makhluk hidup mengaku umat Muhammad, tapi tak tersentuh hati kita ketika menyebut nama kekasih Allah Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu orang tua saya dimuliakan Allah, mari sebelum kita mulai kajian ini kita baca surah Al-Fatihah. Semoga hidayah yang Allah berikan pada kita semua Allah istiqamahkan. Saudara-saudara kita yang jauh, yang dekat, yang belum rukuk dan sujud di hadapan Allah, mudah-mudahan melalui majelis yang mulia ini Allah titipkan hidayah pada hati mereka. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, dan yang punya hajat Allah qabul dan ijabah hajat-hajatnya. Ala hadhihi niyyah as-salihah kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak ibu orang tua saya dimuliakan Allah, alhamdulillah ini adalah kali perdana pertama sekali saya berjumpa dengan orang tua saya, Jamaah Masjid Al-Jihad, dan mudah-mudahan kaji ini mendekatkan hati saya dan hati kita semua kepada Allah. Bapak ibu, dalam kajian tasawuf ada yang disebut dengan, kalau saya menyebutnya dengan 3T ya, takhalli, tahalli, tajalli. Tapi dalam kesempatan ini kita ingin melihat dulu yang paling awal itu adalah takhalli. Maka dalam kajian tasawuf pertama sekali yang akan didiskusikan, poin penting orang mengkaji tasawuf itu sebenarnya adalah takhallinya. Apa takhalli itu? Mengosongkan, menanggalkan pada hati orang yang beribadah itu segala sesuatu selain Allah. Poinnya untuk membeningkan, menjernihkan hatinya pada Allah. Jadi jika fikih, mengkaji fikih itu fokusnya adalah af'al, apakah sholatnya sah, itu kajian fikih itu.
Oh tidak sah karena tinggal rukun. Itu yang dikaji tentang gerak af'al kita. Apa hukumnya minum, apa hukumnya makan, apa hukumnya menikah, itu dimensi fikih. Begitu membincangkan tentang ketauhidan, Allah itu ahad. Di sana ada nilai dimensi qalbun dan akal. Tapi khusus tasawuf, dia hanya fokus pada bagaimana membeningkan, menjernihkan hati kita yang terkadang keruh, bahkan banyak noda-noda hitam dalam menyembah, mengabdi dan tunduk pada Allah. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka takhalli ini saya lebih senang menyebutnya dengan orang yang mendeteksi hatinya. Mendeteksi hati kita. Mengapa ini perlu? Nanti kita bisa lihat dalam satu hadis Rasul menjelaskan ada seorang yang berjihad di jalan Allah lalu mati di jalan Allah. Dia berjihad dengan Rasul, dengan para sahabat, meninggal. Lalu di akhirat dalam hadis itu Allah tanya, benarkah engkau berjuang di jalan Rasul, di jalanku adalah untukku li? Lalu kata yang mati syahid ini, benar ya Allah, semua yang aku lakukan adalah untukmu ya Allah, hanya untukmu. Lalu Allah mengatakan, menjawab, kadzabta. Kadzabta itu bukan hanya kadzabta, tapi dia pakai tasydid. Kadzabta itu ditaksir, maknanya berulang-ulang kau bohong. Bohong kau berjuang di jalan Allah ini hanya untukku, bohong. Kau kan ikut berjuang di jalan Allah ini supaya disebut pahlawan, supaya disebut pejuang, supaya disebut orang yang pemberani, syaja'ah, supaya engkau tercatat namamu dalam sejarah orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Tujuanmu kan dalam hati kecilmu kan itu. Kadzabta, kau bohong berulang-ulang. Maka ini yang kita sebut ingin melihat dalam kaji takhalli ini. Ada orang ternyata berjuang mati di jalan Allah, niatnya bukan lillah, tapi untuk nama, syuhrah, dikenal, pahlawan dan seterusnya. Lalu ada seorang dai dalam hadis itu, banyak jamaahnya. Lalu nanti di akhir Allah tanya, benarkah engkau berdakwah, menyampaikan Al-Quran, hadis, engkau banyak jamaah, benarkah engkau untukku engkau berdakwah? Kata ustaz ini, benar ya Allah, dakwahku untukmu. Allah sebut lagi, kadzabta, bohong kau. Kau kan yang berdakwah ini kan supaya banyak followermu, banyak viewermu, banyak pengikutmu, banyak orang yang menyebutkan bahwa dia adalah kelompok jamaahmu. Kalau itu dia sebutkan, sebenarnya engkau berdakwah bukan untukku, tapi untuk nama besarmu, engkau dikenal, orang banyak menyebutmu orang alim dan sebagainya. Tujuan hati kecilmu itu. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, maka sama ini secara zahir nampaknya beramal kita ini bagus, sholat, tapi balik-balik dalam kaji ini takhalli itu maunya ingin melihat itu. Benarkah niat kita? Benarkah betul-betul untuk Allah? Dan itu yang tahu hanya kita dengan Allah. Saya pun ceramah nih Bapak Ibu, saya ingatkan itu, dan kawan-kawan jangan sempat ceramah nih supaya banyak pengikut orang alim, tak ada itu. Kalau itu tujuannya rusak ini dakwah, rusak dakwah. Maka dua cerita dalam hadis itu mengingatkan siapapun itu, apapun yang dia lakukan, termasuk mohon maaf masjid kita yang besar ini, yang makmur alhamdulillah, tapi jangan sempat ada orang mohon maaf ketika dia menjadi pengurus, membangun, lalu terpercik dalam hatinya bahwa aku membangun masjid ini supaya dikenang orang nanti bahwa masjid ini dibangun karena aku fulan bin fulan. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, ini menarik ini, cerita ini. Pernah satu penelitian dilakukan tentang sengketa wakaf di kota Medan, dan penelitian itu salah satunya adalah masjid, objek penelitian itu.
Ternyata ketika dilakukan penelitian Bapak Ibu, mohon maaf itu bukan hanya persoalan hanya lahan masjidnya, tapi ternyata sengketa itu terjadi antar pengurus masjid. Ini mengingatkan kita ini supaya lillah balik. Jangan ada motif-motif selain Allah. Nanti secara zahir dilihat banyak, tapi ternyata nanti kata Allah di akhirat, kadzabta, kau bohong kau untuk memakmurkan rumah Allah, untuk mensyiarkan agama Allah. Maka dalam penelitian itu menariknya adalah ternyata ada satu masjid di kota Medan gitu. Masjidnya lantai 2. Antar pengurus tetap mengaku dua-dua sebagai ketua BKM. Si A, si B tetap mengaku sebagai ketua BKM. Begitu datang Ramadan, apa yang terjadi? Yang mengaku ketua BKM A dibawanya jamaah dari luar sholat tarawih di lantai 1. Ketua BKM yang B dibawanya jamaah dari luar sholat tarawih di lantai 2. Waktu mengutip zakat fitrah dua-dua mengutip. Nauzubillah summa nauzubillah. Sampai akhirnya masjid itu sampai kasusnya di Mahkamah Agung. Pertanyaannya, apa yang mau kita cari sekarang ini? Untuk lillah atau nama besar kita? Ini banyak yang kita sebutkan dalam penelitian ini. Sampai-sampai Majelis Ulama Indonesia Kota Medan itu sempat memediasi satu masjid. Yang ketua BKM-nya yang pertama ini lama, 25 tahun jadi ketua BKM. Karena tak ada perubahan, maka semua jamaah rembuk dan musyawarah mengganti secara musyawarah. Begitu diganti oleh ketua BKM yang baru, mau dibangun masjid. Begitu mau dibangun, marah ketua BKM yang lama. Dia katakan, jangan kalian bangun-bangunin. Aku selama ini yang 25 tahun ini merawat masjid ini, tak boleh dibangun, tak boleh direnov, biarkan begini aja. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dimediasi, ketemulah titik temunya. Ketemulah titik temunya itu bisa dibangun asalkan pakai syarat. Apa syaratnya? Dibuatlah pamflet, ditempel di dinding semacam prasasti, disebutkanlah bahwa Bapak Pulan bin Pulan adalah najir dari tahun sekian ke tahun sekian dalam merawat masjid ini. Barulah mau dia dibangun masjid. Apa maknanya? Takut dia hilang jejak rekamnya. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, ini jangan masuk tadi, ini balik-balik cerita takhalli ini. Jangan ada sedikit pun apapun itu yang merusak hati dalam amal ini. Yang bisa merusaknya pada awalnya lillah, tapi akhirnya masuk tadi dia, sehingga kepentingannya adalah li ghairillah, hanya duniawi. Disebut orang alim, ahli ibadah, orang berjasa dan seterusnya. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah, termasuk dalam amal-amal kita ini pun jangan ada embel-embel yang lain. Disebut orang alim, rajin ke masjid, tak perlu. Maka takhalli ini disebut, dirumuskan oleh para ulama tasawuf itu untuk mendetek kita. Maka melalui kaji ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua melihat intro ke dalam. Melihat hati kita masing-masing, merasakan benarkah niat atau ada kepentingan-kepentingan lain. Kita ingin mewaspadai itu supaya jangan Allah sebutkan nanti kita kadzabta, bohong kau. Berapa banyak tahajudmu? Setiap malam aku tahajud padamu ya Allah. Apakah untukku? Nanti kata Allah, kadzabta, engkau bangun di tengah malam supaya engkau ceritakan pada orang di siang hari. Ada yang begitu beramal. Malam dia tahajud, siangnya ba'da subuh cerita dia sama kawan-kawannya, ini subuh nih agak ngantuk ini gitu. Karena dia memberikan yang namanya respon. Ada orang menanggapi, kenapa bapak mengantuk? Tadi malam tahajud jam 2 langsung baca Quran sampai subuh. Ini habis subuh ini pun tak tidur-tidur.
Padahal dia poinnya mau menyampaikan sama kawan itu bahwa dia tadi malam tahajud. Itu sikit-sikit saja, tapi dia mau cerita bahwa dia tadi malam tahajud. Ini yang kita sebut tadi. Ingat Bapak Ibu, setan itu, iblis itu ahli dan cerdik. Dia sudah alumni surga, awak baru mau. Kita baru mau, dia sudah alumni. Awak mau masuk kuliah, dia sudah tamat kuliah dia. Udah paham betul dia. Kita semua ini tahu dia titik-titik kita di mana lemah kita. Tahu dia. Ada orang kalau dihantarkan dia tentang uang, rajin berinfak dia. Tak bisa dihalangi. Tapi kalau sudah cerita hasad, di situ kena dia. Tak bisa dilihatnya orang agak lebih dari dia sedikit. Di situ dimainkan si iblis nih. Asal dilihatnya orang sedikit lebih dari dia, ini tak betul ini. Harus lebih aku kan. Maka kita semua ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kitalah yang tahu sebenarnya apa yang ada penyakit pada kolbun kita ini. Secara zahir boleh jadi nampak kita semua ini baik-baik, sholat, tapi ternyata dia rupanya seorang yang pemarah di rumah. Boleh jadi. Di rumah pemarah dia. Di luar senyum dia. Tapi anaknya di rumah mau dimakannya. Istrinya selesai. Sama. Yang tahu itu adalah kita sekarang mengintro itu. Maka ada orang bisa saja amalnya bagus tapi dia pemarah. Ada orang yang lemah lembut tapi bakhil. Jangan sempat disodorkan proposal sama dia. Kalau bapak yang itu jangankan uangnya kan. Dosanya pun minta tak kasihnya itu. Dosanya tak kasihnya. Minta dosa bapak sikit. Tak boleh. Sampai dosanya tak kasihnya. Jadi ada masing-masing titik-titik lemah. Dan cerita takhalli ini mendetek kolbun kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu orang tua yang dimuliakan Allah. Maka dalam satu riwayat disebutkan pernah Yazid Al-Bustami seorang sufi besar. Karena dia sufi besar, muridnya banyak juga. Dan muridnya ini bukan awam, ustadz besar. Udah ulama juga mungkin di daerahnya. Tapi karena dia sufinya besar, datang murid. Yang juga ustadz besar, dia katakan, "Ya Syekh," kepada Abu Yazid Al-Bustami, "coba kau pandang dulu batin." Karena Abu Yazid ini seorang wali, sufi besar, dilihatnya. "Maksudmu apa wahai muridku? Coba kau dulu pandang batinku, apakah sudah bisa aku makomnya makom wali Allah." Ini cerita wali Allah, menceritakan kita bahwa ini kalau kita ini paling wali muridnya ini kan wali murid, wali kelas, kalau ingin tinggi wali kota dia yang daftar KPU dia boleh. Tapi ceritanya cerita kebeningan hati. Lalu kata Abu Yazid pada muridnya yang ini sudah banyak murid, banyak beramal. Kata Abu Yazid, "Wahai muridku, uzlah kau dulu, mujahadah kau dulu. Mujahadah kau dulu beberapa tahun baru datang balik lagi. Makommu belum bisa jadi waliullah." Dalam riwayat itu sampai beberapa tahun muridnya ini beruzlah, mujahadah, murid dan terus. Lalu beberapa tahun kemudian datang balik murid. Datang mempertanyakan yang sama. Kata muridnya pada Abu Yazid, "Ya Syekh, sudahkah batinku bisa jadi waliullah?" Kata Abu Yazid begini, "Kalau itu yang kau tanya, masih sama kondisi batinmu macam beberapa tahun yang lewat." Marah murid. Kira-kira begini, apanya nih Syekh? Aku sudah mujahadah beberapa tahun, kenapa hatiku masih begitu? Belum bisa naik makomnya jadi waliullah. Lalu apa yang dilakukan Abu Yazid? Kata Abu Yazid, "Wahai muridku, dekat Abu Yazid ada nampan, kalau kita talam lah, yang isinya kue." Lalu kata Abu Yazid, "Wahai muridku, coba bawa nampan ini yang berisi kue, jualkan ke pasar." Ingat, ini perintah guru lah, perintah Abu Yazid pada muridnya. Kata Abu Yazid, "Bawa ini, nampan ini, jualkan kue ini ke pasar." Apa respon si murid yang mau jadi wali Allah tadi?
Ya Syekh, aku ni kan ulama, aku ni Ustadz Kabir. Kalau bahasa kita Ustadz Kabir sini, Ustadz Kabir. Jamaahku banyak, malulah aku dilihat jamaah, kira begitu. Dan tak cocok lagi aku jualan kue kau suruh ini. Begitu berontak muridnya, apa kata Abu Yazid? Wahai muridku, tahukah engkau penyebabnya kau tak jadi waliullah? Tidak ya Syekh. Kau tak jadi waliullah karena penyakit kau tadi inilah, karena sombong. Kau anggap kau sudah mulia, sudah orang hebat, tak bisa lagi gurumu menyuruhmu lagi. Kau anggap kau mulia karena kau sudah menyombongkan ilmumu, menganggap banyak jamaahmu, banyak pengikutmu. Karena itulah kau tak jadi wali Allah. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, kita yang beramal nih Bapak Ibu, yang sholat, kita ikut ahli sholat, tahajud, duha, udah banyak, bahkan ada yang berwirid. Kalau ahlul maksiat, pezina dia, peminum khamar dia, begitu dia akan menghadap Allah, malu dia Bapak Ibu. Ya Allah, banyak dosaku ya Allah, banyak dosaku. Bisa tak kau ampuni aku ya Allah? Malah terkadang mereka mungkin menganggap, bisakah Allah? Apakah Allah akan ampunkan aku? Merendah betul, hina betul ketika dia ingin berhadapan dengan Allah. Bahkan boleh jadi ketika mereka mendengarkan kumandang azan saja, ya Allah, walaupun itu kerjaannya, tapi hatinya hancur untuk berhadapan dengan Allah. Ketika yang terjadi itu pada ahlul maksiat. Tapi sebaliknya jangan salah, begitu cerita ini beralih pada ahli ibadah, orang yang taat, tidak pelaku maksiat, terkadang Bapak Ibu hilang dimensi kehambaan itu, lalu muncul dimensi kesombongan pada hatinya. Aku ni duhaku sudah banyak, sedekahku banyak. Akhirnya sadar atau tak sadar, dia sombong dengan ibadah-ibadah yang telah dia lakukan selama ini. Sama cerita muridnya Abu Yazid tadi, wiridnya banyak, zikirnya ribuan, pengikutnya banyak. Lalu begitu kata Abu Yazid, apa kata Abu Yazid? Coba jualkan dulu kue yang dinampan ini ke pajak. Langsung dia menolak. Syekh, aku ulama besar, banyak pengikutku, tak pantas aku ikut lagi untuk seperti itu ya Syekh. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah, maka penyakit kita yang mau ditakhallikan tadi itu aja. Kalau sudah ada di hati kita ini Bapak Ibu mulai agak-agak sombong, ini nampaknya ahli neraka ini kan. Kalau sudah ada begitu, itu penyakit. Sadarlah kita, itu sudah mulai masuk dia. Sudah mulai dalam hati kita banyak menghakimi orang, itu sudah masuk. Ini kalau melihat kawan nih gayanya ini mau neraka tingkat 2 ini gitu. Dia pula menjatahnya, ini tak masuk surga ini. Kalau ada yang begitu-begitu, dia sudah masuk kibria pada hatinya dalam dimensi ibadah. Bahkan boleh jadi seolah-olah terkadang ada yang begitu, surga itu macam dia yang megang kartu masuk surga. Kalau mau masuk surga ini, mau ikut sama aku ini kata. Ini kartu KTA-nya, kartu anggota pula lagi. Pakai kartu anggota mau masuk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu dimensi-dimensi, dirasa-rasakan saja. Karena dimensi tasawuf itu dimensi merasakan hati kita. Maka kerja orang-orang yang semakin bening hatinya bukan menghakimi orang lain, tapi banyak-banyak mendoakan orang lain. Itu aja. Kalau ada orang Bapak kita lihat mabuk dia, jangan pada benci. Doakan ya Allah, berikan hidayah sama dia. Kita boleh jadi Bapak Ibu ada orang yang sekarang kita, kenapa kawan tu tak tobat? Cuman pertanyaannya begini, pernahkah kita dalam solat kita malamkah, duhakah, dalam sujud kita mendoakan saudara-saudara kita? Jangan-jangan tak pernah. Kita berdoa untuk diri awak aja. Padahal Rasul itu kan menyuruh berdoa begitu. Doakan kaum muslimin. Kan begitu doa-doa para wali. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat-umat Muhammad. Jadi kalau para wali itu ceritanya bangun di tengah malam dia, itu dikutip satu hadis itu.
Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Doanya mendoakan kaum muslimin umat Muhammad ini. Ampuni dosa umat Muhammad, muliakan umat Muhammad, tutup aib-aib umat Muhammad. Dirinya lupa dia mendoakan umat Muhammad. Kita kan tidak. Berdoa kita kan, ya Allah kayakan aku, ya Allah hebatkan aku, ya Allah, ya kan, sehatkan aku, ya Allah, sukseskan aku, ya Allah. Kalau orang lain lantaknya situ Allah, mau telungkup telentang dia lantaknya situ Allah. Itu doa kita. Kita ya kalau boleh jadi doanya kapital untuk kepentingan diri kita sendiri, tak mendoakan orang lain. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah. Inilah yang disebut oleh para ulama sufi dengan takhalli. Ingat, cahaya-cahaya amal zikir kita, wirid kita, kalau tak dibarengi dengan membersihkan hati, bisa dia menjadi sombong. Banyak riwayat. Dulu iblis itu disebut dengan Azazil, bahkan sekarang banyak diulasi. Ahli zikir, ya, mursyid, pemimpin tarikat zikir. Tapi karena diciptakan Adam lalu diminta supaya sujud, itu masalahnya. Tak siap dia. Masa aku yang lama zikir pada Allah, tunduk pada Allah, masa ada makhluk baru aku disuruh tunduk sujud padanya? Tidak ya Allah, tak bisa ini Allah. Muncullah yang disebut dengan kesombongannya. Padahal dia levelnya malaikat sudah. Tapi karena dia minta sujud, dia menganggap dirinya lebih, menganggap lebihnya aula, lebih taat, lebih patuh pada Allah. Ini dinamika rasa-rasa yang ada pada orang-orang yang taat. Kalau itu sudah mulai ada Bapak Ibu, itu balik. Cepat-cepatlah kata para ulama menyebutkan istighfarkan balik. Istighfar. Ada seorang guru, ya, guru tarikat. Semua muridnya kalau bersalam junjung tangan. Junjung tangan. Gini kan Ustaz tuh. Semua murid junjung tangan. Tiba-tiba ada satu murid yang bandal. Begitu salam gini aja. Dijunjungnya pun tidak tangan kiai. Itu ujian pada si kiai. Lalu dalam hati kiai ini, apanya muridku ini? Tak hormat dia sama, tak tahu dia aku tuan guru. Masuklah kawan tu tadi melalui jalur itu. Bapak Ibu yang dimuliakan. Jadi ini tipis-tipis ini. Tipis-tipis dan kita boleh jadi banyak pengalaman kita yang masing-masing terjadi. Kita tak mau dihinakan orang, harus dimuliakan orang saja. Ada orang misalnya tak boleh dia diklekson orang dari belakang naik mobil. Tenten kan, 10 kali itu klekson. Kau pikir kau aja punya klekson kan? Nah, dia mengapa? Dia tak mau dihinakan, dia maunya hanya dimuliakan, dielu-elukan. Tapi begitu ada orang mencercanya, menghinanya, dia tak sanggup. Bahkan dia boleh jadi mengkutuk orang-orang yang menghinakannya. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah. Maka ini yang disebut dalam gaji kita maghrib ini, takhalli. Pulang ini mendetek balik, kita deteksi kembali saya pribadi untuk melihat itu. Jangan-jangan ada dua hijab dari cerita takhalli ini. Ada orang terhijab dengan zul. Apa itu? Dengan kegelapan. Maksiatnya, kesombongan itu, zulum itu kegelapan. Dengan maksiatnya apapun itu. Tapi jangan salah, ada orang yang terhijab dengan Allah bukan karena zulum, kegelapan, tapi karena nur, cahaya. Apa itu? Cahaya ibadah. Ketaatan, ibadah yang dia bangun, tapi muncul dibarengi dengan kesombongan yang dia bangun pada hatinya. Akhirnya terhijab antara dirinya dengan Allah. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah. Maka bagi kita yang banyak beribadah nih, mudah-mudahan banyak amal. Kalau datang hinggap lintasan-lintasan, maka kata Rasulullah hanya satu aja, banyakkan menyebut istighfar. Dipuji orang Bapak Ibu kalau baca Quran memang macam Muammar kan. Awak pun tertidur, udah istighfarkan aja. Kalau dicaci orang pun istighfar, jadi stabil aja. Jangan begitu dipuji orang oleng badan, goyang dia terus. Bapak kalau sudah imam tak tanggung, dia pun tak nampaknya jalan lagi.
begitu dipuji orang, jangan. Dia tetap semua yang datang dipujikah, dihinakah itu dari Allah, dan tetap jaga hatinya. Astaghfirullah. Jadi kalau Rasul menyebutkan 70 kali dan riwayat 100 kali, maka itulah terapinya Rasul. Terapi Rasul supaya memaintain amal-amal yang kita lakukan. Apapun itu. Tak perlu orang tahu. Jadi ada yang menarik Bapak Ibu, ini cerita orang berinfak di masjid ini. Perdebatan ini di satu masjid. Kata yang sebagian, jangan orang berinfak ditulis nama, tulis saja hamba Allah. Lalu oleh BKM udah ditulis nama. Setelah berinfak diumumkan, si fulan 1 juta, si fulan 500.000, si fulan 2 juta. Ini hadir semua. Lalu ada satu orang tiba-tiba disebutkan namanya, si fulan 50.000. Semua yang hadir itu melihat sampai 50.000. Bah, kawan tuh cakap aja yang banyak rupanya, 50.000 wakaf impaknya gitu. Karena tadi saling ngejek tadi 50.000, tapi cakapnya luar biasa kan. Lalu akhirnya di depan ngomong, makanya aku bilang jangan ditulis nama kalau berinfak atau berwakaf, tulis hamba Allah. Tiba-tiba ini dengan kawannya, maka tulis hamba Allah, jangan nama kan. Tiba-tiba dibacakan juga hamba Allah 2,5 juta. Ngomong yang menyebut hamba Allah, tahu kau siapa hamba Allah? Aku itu katanya. Jadi ujung-ujungnya Bapak Ibu untuk disebut juga namanya supaya dielu-elukan juga. Ini penyakit. Disebut hamba Allah, rupanya satu yang hamba Allah, tapi semua disebarkan. Tahu kamu siapa hamba Allah? Aku hamba Allah yang tulis dinding. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini balik-balik membeningkan hati, menjernihkan niat kita hanya lillah. Apapun tak perlu cerita Bapak Ibu, cukuplah cukuplah aku dan Allah yang tahu. Berapa banyak infaknya di masjid ini, berapa banyak wakafnya, tak perlu dicerita. Allah tak akan pernah luput mencatatkan itu, apa yang kita goreskan terlintas dalam hati kita. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, setidaknya inilah gaji kita maghrib ini dari bagian banyak, tapi saya ingin menyebutkan hanya pada bagian awal takhalli. Yang poinnya adalah saya ingin mengajak saya dan kita semua Bapak Ibu, saya dan kita semua, kalau bahasa kedokterannya ini mendiagnosa. Jadi kalau ada misalnya penyakit, dokter itu kan tak langsung kasih obat deh. Begitu datang dia orang pasien ke dokter, ibu apa gejala? Ini. Didetek, oh penyakitnya ini. Dia diagnosa. Dan ini takhalli ini mendiagnosa penyakit sendiri. Kita yang tahu. Siapa yang nampak secara zahir baik di depan orang banyak, belum tentu di belakang. Boleh jadi secara zahir ketika ramai soleh dia, begitu sendirian dia salih dia. Waktu ramai soleh, sendiri salih macam ikan salih. Ya kan? Waktu sendiri tak apa melakukan, itu masalah. Dia yang tahu melihat, dan akhirnya ya Allah, bimbing hati. Jangan baru mengatakan aku bisa Ustaz, bisa masa itu tidak. Rasul itu pernah menangkap tangan Mu'adz bin Jabal, dipegang oleh Rasul. Mu'adz, aku senang cinta padamu. Maukah engkau aku ajarkan padamu yang bisa mendekatkan, melengketkan, membersihkan hatimu pada Allah? Kata Mu'adz, siap ya Rasul. Lalu Rasul mengajarkan kepada Mu'adz doa yang boleh jadi kita hafal nih, jadi kita menganggap sederhana. Maka Rasul mengajarkan, wahai Mu'adz, ucapkanlah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasul ajarkan, ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa zikir mengingatmu dan bersyukur padamu dan membaguskan ibadahku padamu. Jadi cerita kebersihan hati, ya, mengingat Allah, zikir itu pertolongan Allah. Kita ingin tunjukkan bahwa kalau ada orang mengatakan berzikir,
Disebutkan Bapak bisa berzikir 1000. Wah, enggak apa itu Ustaz. Kalau sempat berzikir 1000 tak sanggup kita. Jangan salah. Ada orang yang berzikir 10.000. Nikmat ini. Orang-orang tarikat yang berada di Basilan sana, tarikat Naksabandia 11.000 satu hari. Allah, zikir. Apa lagi sholat? Begitu habis sholat begitu udah harus terbang. Tak sanggup dia lama. Ada 10.000 dan dia nikmat. Ada untuk 100 saja Allah tak sanggup. Meminta tolong Allahumma a'inni ala zikrika. Bukan dia katakan usah itu mudah bisa saya tidak. Jangan dia menghadap pada Allah dengan nafsunya, tapi merendahlah dia, ya Allah bimbing aku dan nikmatkan aku dengan zikir-zikirku dan ibadah kepadamu ya Allah. Maka Mu'ad itu biasa dalam satu kali bahkan jawabnya pada Mu'ad, ya Allah tolonglah aku. Maka oleh Imam Al-Ghazali menyebut, kalau ada orang yang tak khusyuk dia dalam sholat, begitu angkat takbir, semua lintasan ada pada hati, semua datang waktu sholat. Di luar sholat tak datang. Begitu angkat takbir, Allahu Akbar, beda. Kereta tadi kunci tidak, mobil tadi bunyi tidak membuat tadi. Sehingga sudah di bawah jalan aja, mobil kunci dompet di sana. Wah, bukan dibatalkan, kita sholat. Semua datang, bahkan ada orang yang sholat, waktu sholat diingatnya barang yang hilang pula 1 bulan. Di luar sholat diingatnya kenapa? Begitu sholat angkat takbir, Allah. Di sini rupanya kunci ketiga. Di situ dalam hidayah itu urusan saya. Waktu sholat itu. Ada sholat dicari capek. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau engkau datang, kau pejamkan matamu, tetap begitu juga. Makin parah, banyak kacau balau. Kau usul-usul kan tak bisa juga. Kata Imam Al-Ghazali, ketika engkau baca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau betul tumpahkan di situ, ya Allah. Hanya padamu aku dan kami mengabdi beribadah. Aku sholat padamu ya Allah, aku ibadah padamu. Tapi kalau tak kau tolong aku bisa khusyuk, aku tak akan pernah bisa merasakan nikmatnya khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan cerita dipejam-pejamkan mata baru dipejamkan. Tidak. Itu persoalan bagaimana ditolong Allah dan gambarannya muncul. Ya Allah, tolonglah aku supaya bisa khusyuk padamu. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah. Nah, inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Dia tekankan, dia lamakan, bahkan dihayat sampai kata Imam Al-Ghazali. Ada orang dari awal bercita-cita khusyuk, tapi tidak khusyuk. Lalu Allah akan kasih dia contoh bagaimana khusyuk. Boleh jadi pernah kita dalam satu kondisi begitu sholat enak, nikmat, nyaman. Kalau bisa lama tidak sholat, bukan dibuat-buat, bukan di-setel agak lama, tidak. Dia nikmati seolah-olah dia di hadapan Allah. Kalau itu terjadi, sebenarnya Allah ingin menunjukkan kepada kita bila khusyuk. Bukan khusyuk yang dibuat-buat atau khusyuk yang di-setel, tapi dia hadir, dia nikmati. Dilihat kenapa Rasul itu bisa sampai habis berjus-jus, sahabat itu ada yang khatam ketika nikmat. Dia larut dalam zauknya dan zauk, sehingga tak ada lagi yang namanya kelelahan, menunggu, tak ada lagi. Dia surah Allahu Akbar, begitu Allahu Akbar baca kiai kita Imam Quran baca Alif Lam Mim, zalikal kitabul la. Ini masa Imam ini 2 lembar ini gawat salatnya. Begitu dah 2-3 orang gawat ini. Padahal dia begitu bukan menikmati lagi. Padahal orang yang ketika dia khusyuk apa? Maka nanti lihat ada ulama yang dia itu tidak zamannya tapi mau dia putas. Kenapa dia katakan?
wahai muridku, wahai kamu, kalau engkau mau mengamputasi kakiku, tunggu aku sholat. Waktu sholat, kalau kau lihat wajahku merah, potonglah kakiku di situ. Waktu sholat, waktu bilang sholat ke Syekh ini merah mukanya, dipotong ke apa pakai virus, dipotong, bergerak pun tidak. Apa yang terjadi? Maka mereka begitu sholat itu macam masuk ke alam lain, masuk ke alam malakut, dan tubuhnya sholat tinggal, tak terasa lagi. Kita Bapak Ibu jangan begitu. Kawan ada sedikit batu kita juga sama. Punya kawan dikajinya pula batu kawan itu basic itu lagi. Baru waktu kita waktu COVID, batu kawan lagi sholat. Itu persoalan bahwa dia hanya fisik, ruhaninya, qalbunya belum nyatu dan connect dengan Allah. Bapak Ibu orang tua saya berkata, inilah kaji kita paham ini next perkara. Mudah-mudahan saya di perusahaan kita ditundukkan hati kita pada Allah. Bapak Ibu orang tua saya terus tunduk hatinya dan tetap pada mangkok kehambaan pada Allah. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu wa lakal mulku kullu ولك الخلق كله بيدك الخير كله نعوذ بك من الشر كله برحمتك يا ارحم الراحمين. Allahumma ya Allah, kami tidak tahu ya Allah berapa banyak maksiat dosa yang kami lakukan ya Allah. Bahkan boleh dari kami lupa untuk mengingat hanya ampunan dari sisi-Mu ya Allah yang kami harapkan dari ya Allah. Bimbing hati kami, bersihkan hati kami ya Allah, agar kiranya hati kami menjadi qalbun salim, hati yang selamat datang padamu. Allahumma ya Allah, berkahi ilmu dan amal kami, berkahi rezeki dan keluarga kami, berkahi segala amal kami miliki ya Rahim, agar kiranya hanya tertuju padamu dan mengharapkan ridha-Mu ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum